Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bil muhammadin nabiy wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, sadaqallahul azim. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati dosen pembimbing mata kuliah kita Islam dan Ilmu Pengetahuan, Bapak Marzuki MH, dan teman-teman yang saya banggakan yang sudah menonton video saya kali ini. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul menyaksikan video saya kali ini walaupun dalam situasi pandemi masih sampai pada saat ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari dosen kami. Tugasnya yaitu mempresentasikan makalah kelompok kami itu secara individu, dan di mana makalah yang saya presentasikan berjudul Pandangan Al-Quran, As-Sunnah, dan para ahli tentang Islam dan ilmu pengetahuan, dan di mana saya akan mengambil poin-poin pentingnya saja dalam menjelaskan makalah kami atau makalah saya ini. Penjelasan pertama itu mengenai tentang ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Dan penjelasan yang kedua yaitu pentingnya belajar menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Penjelasan ketiga yaitu ilmu pengetahuan dalam hadis. Dan penjelasan keempat, pandangan para ahli tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Baiklah, langsung saja poin pertama saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan adalah merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan kata ilmi itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Tetapi dengan kata jadinya ia disebut lebih dari 744 kali Rahajah 2002, yang memang merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Betapa tidak setiap kali umat Islam ingin melaksanakan ibadah selalu memerlukan penentuan waktu dan tempat yang tepat. Umpamanya melaksanakan sholat, menentukan awal bulan Ramadan, pelaksanaan haji, semuanya punya waktu-waktu tertentu. Dalam menentukan waktu yang tepat diperlukan ilmu astronomi. Maka dalam Islam pada abad pertengahan dikenal istilah sains mengenai waktu-waktu tertentu. Banyak lagi ajaran agama yang pelaksanaannya sangat terkait erat dengan sains dan teknologi, seperti menunaikan ibadah haji, berdakwah. Semuanya itu membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi. Allah Subhanahu wa taala meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Antara lain sebagai terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup melintas penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ayat di atas pada masa 14 abad yang silam telah memberikan isyarat secara ilmiah kepada bangsa jin dan manusia bahwasanya mereka telah dipersilakan Allah
untuk menjelajah di angkasa luar asalkan saja mereka punya kemampuan dan kekuatan. Dan yang poin ke B yang itu pentingnya belajar menurut Al-Quran dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surah Al-Alaq Iqra termasuk ayat Al-Quran pertama yang diturunkan, termasuk ayat Makiyah, terdiri dari 19 ayat, 93 kalimat, dan 280 huruf. Dalam surah Al-Alaq dapat dilihat suatu gambaran hidup mengenai suatu peristiwa terbesar yang pernah terjadi pada sejarah manusia, yaitu peristiwa Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril untuk pertama kali di Gua Hiro dan penerima wahyu yang pertama setelah Nabi berusia 40 tahun. Bagian pertama surah Al-Alaq ini mengarahkan Nabi Muhammad SAW kepada Allah agar beliau berkomunikasi dengan Allah, dan beliau dengan nama Allah membaca ayat-ayat Al-Quran diterima melalui wahyu Jibril, bukan membaca tulisan di atas kertas, sebab ia adalah ummi, tidak pandai baca tulis. Sebab dari Allah Subhanahu wa taala asal mula segala makhluk, dan kepadanya pula lah semua akal kembali. Wahyu pertama itu juga mengingatkan bahwa Allah memuliakan, menjunjung tinggi martabat manusia melalui baca. Artinya, dengan proses belajar mengajar itu manusia dapat menguasai ilmu-ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu pengetahuan ini. Manusia juga dapat mengetahui rahasia alam semesta yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan hidupnya. Dan poin yang ketiga, yang ke-C, ilmu pengetahuan dalam hadis. Hadis-hadis Nabi juga sangat banyak yang mendorong dan melakukan bahkan mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya menuntut ilmu itu suatu kewajiban kepada setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas memberikan dorongan yang sangat kuat bagi kaum muslimin untuk belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, karena suatu peristiwa kewajiban dan tentunya harus dilaksanakan, dan berdosa hukumnya jika tidak dikerjakan. Lebih lanjut, Rasulullah SAW mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu sepanjang hayatnya, tanpa dibatas usia, ruang, waktu, dan tempat, sebagaimana sabdanya, tututlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat, dan tututlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Dan yang poin keempat, yaitu pandangan para ahli tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Al-Quran telah mengajarkan bahwa ilmu dan para ulama menapati kedudukan yang sangat terhormat. Sementara hadis menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dari sini timbullah permasalahan apakah segala macam ilmu harus dituntut oleh setiap muslim dan hukumnya wajib, fardu, atau hanya ilmu tertentu saja. Hal ini mengemukakan mengingat sangat luasnya spesifikasi ilmu dewasa. Ini pertanyaan tersebut di atas nampaknya telah mendorong para ulama melakukan pengelompokan klasifikasi ilmu menurut sudut pandang masing-masing, meskipun dasarnya bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan kesimpulan, dengan demikian Al-Quran dan hadis merupakan sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spektrumnya yang seluasnya. Lebih lagi, kedua sumber pokok Islam ini memainkan para ganda dalam penciptaan dan pengembangan ilmu-ilmu. Peran itu pertama, prinsip-prinsipnya terdapat dalam Al-Quran, dan sejauh pahaman tentang Al-Quran terhadap pula penafsiran bersifat historis terhadap kitab suci ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah marilah kita memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.